Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala pujian, sanjungan hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bini'matihi tatimmu salihat, yang dengan nikmatnya semua amal soleh itu bisa terlaksana. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kembali Allah kumpulkan kita pada malam hari ini untuk mengkaji, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis ini menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, taman orang-orang soleh. Masya Allah, kitab ini secara bahasa berarti taman orang-orang soleh. Tatkala seorang Allah berikan taufik, berikan hidayah untuk memahami hakikat dunia ini, hakikat penciptaan, maka kitab ini hendaknya menjadi rujukan bagi kaum muslimin dan muslimat. Di awal muqaddimah beliau sudah menyampaikan tujuan penciptaan kita untuk ibadah. Mungkin ini yang ke puluhan kali kita mendengar ayat ini dibaca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Masya Allah. Entah puluhan kali atau mungkin ratusan kali kita mendengar ayat ini dibacakan. Namun kata Allah di ayat sebelumnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu dia. Dan terus meneruslah berikan peringatan. Dzakkara yudzakiru ay tikrar, terus menerus berulang. Terus meneruslah berikan peringatan kepada manusia, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Di majelis ilmu kita diingatkan tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, Allah masih membiarkan kita dalam kemaksiatan. Setelah itu Allah tampakkan hidayahnya, Allah bimbing kita ke jalannya untuk memahami kehidupan ini, memahami tujuan penciptaan ini.
Ini nikmat yang besar yang harus senantiasa seorang bersyukur dengannya. Kenapa? Kalau kita keluar, sekeliling kita, tetangga, lihatlah berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita tuh yang berusaha memahami kehidupan ini untuk ibadah. Tatkala ditanya, "Ngapa kau hidup? Untuk apa?" Sebagian menjawab, ibadah, tapi hanya di lisan saja, tidak teraplikasi dalam kehidupannya. Sebagian manusia lagi sibuk mencari kenikmatan dunia nih. Seakan-akan dunia inilah pencapaian yang paling tinggi. Kalau dia diinjak, bersenang hati dia. Kalau ditahan hartanya, nikmatnya, bersedih atau marah. Kalau diinjak senangnya, tapi kalau dia ditahan, dia menjadi murka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia tuh, tatkala ia diberi, dilapangkan rizkinya, ditinggikan jabatannya, ia berkata, "Robku telah memuliakanku." Masya Allah. Ini satu pandangan manusia tatkala melihat dunia. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sisi yang kedua, tatkala rizkinya ditahan, Allah sempitkan dunianya, apa ia berkata? Robku telah menghinakanku. Lihat, orang-orang yang tujuannya dunia, seakan-akan tatkala Allah berikan dunia, senang bukan main dia. Wih, Allah memuliakanku. Memang kenikmatan dunia inilah yang menjadi tujuannya. Adapun orang yang kedua tadi, tatkala diinjak kemiskinan, Allah sempitkan rizkinya, merasa terhina. Apa lanjutan ayatnya? Kalla. Masya Allah, dalam bahasa Arab, kalla ini membatalkan pemahaman sebelumnya. Bukan seperti itu maksudnya. Tidaklah apa yang kalian pikirkan, yang kalian nilai demikian. Tidak seperti itu. Maka dunia bukan ukuran. Karena dunia ini Allah berikan kepada yang kafir, kepada yang muslim. Maka bukan ukuran. Apa ukurannya? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Masya Allah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan orang tersebut agama. Masya Allah, Pak. Allah, Tuhan kita, ngingin ke kebaikan untuk seorang hamba, Allah pahamkan dia itu agama. Dengan agama inilah seseorang itu bisa lurus. Dengan agama inilah tujuan kehidupan seseorang itu tertata. Maka berusahalah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di muqaddimah panjang sekali Imam Nawawi menyampaikannya. Tatkala ia sudah sadar bahwa tujuannya untuk ibadah, maka bab yang pertama harus mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk terus-menerus memperbaiki hati kita. Kita beramal nih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sekeliling kita, bukan karena tetangga kita, bukan karena dunia, bukan karena pujian semata, tidak. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Dan setelah itu di bab yang kedua, seorang itu hendaknya ia bertaubat, kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya casingnya baik, Pak. Masya Allah. Kita saksikan ya mungkin 20 tahun ke belakang sampai sekarang nih, banyak pemuda yang hijrah. Tapi yang jadi masalah, hijrah casingnya baik, celana lah ngatung, pakai gamis terus, tapi
kelakuannya, amalannya masih seperti orang-orang awam. Ini peringatan untuk kita bersama. Apa bedanya kita nih berarti dengan 20 tahun yang lalu dengan sekarang? Kalau cuma pakaian baik, maka tidak cukup. Harus ia bertaubat benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya itu jujur, bertaubat kepada Allah, Allah buka jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kebaikan yang lain. Ini bab yang kedua, yaitu bertaubat. Yang ketiga, babus sabri, bab kesabaran. Masya Allah, Pak. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, kesabaran di masa kita ini sangat dibutuhkan. Karena lingkungan tempat kita tinggal atau tempat kita bekerja itu tidak mendukung untuk zuhud terhadap dunia. Lingkungan kita tuh Masya Allah, entah terjerat pinjaman online, entah riba di bank, entah SK-nya tegadai, entah cicilan mobilnya, entah cicilan rumahnya, dengan banyak sekali pemandangan di depan kita. Nah, lalu kita menyelamatkan diri kita dan keluarga itu dari api neraka tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka itu. Maka tugas bagi seorang ayah, bagi seorang bapak untuk mendidik keluarganya, untuk mendidik keluarganya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bab yang ketiga, sabar. Bab yang keempat, bab kejujuran. Masya Allah, jujur benar-benar dalam hatinya tadi itu menerima Islam ini dan berusaha untuk mengamalkannya. Bab yang kelima, bab muraqabah. Bab seorang itu senantiasa berusaha untuk menghadirkan dirinya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini taat tatkala manusia lihat saja. Kalau di masjid seperti ini, alhamdulillah. Namun tatkala sendirian, itu baru kelihatan gitu. Dengan HP kita atau apa lagi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kita. Maka berusaha untuk menghadirkan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila kau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini bab yang kelima. Bab yang keenam, bab ketakwaan. Masya Allah, meninggalkan yang haram dan melakukan amal-amal soleh yang Allah perintahkan, dan berusaha dia untuk menjalankan dua hal ini, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan itu di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amalan dengan dalil, dan dia meninggalkan perbuatan yang haram itu juga dengan dalil. Bab yang ketujuh, babul yaqin wa tawakkul. Masya Allah, keyakinan dan tawakal. Ini di pertemuan yang lalu. Kita akan masuk di bab yang berikutnya, yaitu bab istiqomah. Masya Allah, setelah 7 bab berlalu, maka bab ini sangat penting sekali bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperbaiki dirinya, keistiqomahan. Baik, kita akan baca bab yang ke-8, babul istiqomah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu fil istiqomati. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirt
Hud. Wa qala ta'ala Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فصلت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Al-Ahqaf. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'rufatun. Ahsant, barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fil istiqamati. Boleh dibaca fil istiqamati atau dengan tashil. Fil istiqamati, filis. Boleh dengan tashil. Kalau ada al, ya, hamzah setelahnya boleh ditashil. Babun, dia menjadi khabar. Takdirnya hadza babun fil istiqamah. Kata Imam Nawawi, bab istiqamah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqamahlah engkau Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Qama yaqumu qiyamah. Qiyam itu berarti tegak, lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didatangi atau diturunkan kepada mereka ini malaikat. Para ahli tafsir menyebutkan ini bisa di dunia turunnya tatkala sebelum wafat. Para malaikat itu turun untuk orang-orang yang istiqamah tadi dan mengucapkan ini dia. Ala takhafu, janganlah kalian takut, khawatir. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Jangan kalian takut setelah kematian ini, dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang telah lewat dari dunia. Itu maksudnya. Wa abshiru bil jannah, masya Allah. Bergembiralah wahai orang-orang yang istiqamah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang surga itu telah disiapkan untuk kalian, yang telah dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan ini dan akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masya Allah. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. La ilaha illallah. Dan di dalamnya, di dalam surga tersebut, walakum fiha ma tad'un, apa saja yang akan kalian pinta akan didatangkan di surga itu. Masya Allah. Apa itu? Nuzulam min ghafurir rahim,
nuzulan min ghafurir rahim, kata para ulama, yaitu bentuk kenikmatan yang telah disiapkan untuk kalian dari Allah yang Maha Pengampun dari dosa-dosa kalian, dan Allah yang Maha Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan karunia-Nya terhadap kalian. Ini dari surat Fussilat ayat ke-30 dan 32. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Dari ayat yang pertama, bahwa istiqomah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Masya Allah, Pak. Allah telah memerintahkan kita untuk istiqomah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di muqaddimah tadi, betapa banyak manusia yang terfitnah dengan dunia ini. Dari awalnya dia rajin beribadah, tapi setelah ujian datang, dia menjauh dari agama Allah ini. Coba ingat-ingat teman-teman kita dulu yang seperjuangan, mungkin berusaha untuk hadir kajian, berusaha untuk mengamalkan sunnah. Saat ini Allah uji dengan dunia mereka. Allah uji dengan entah itu jabatan. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan di ayat yang kedua dari surat Fussilat tadi, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Masya Allah, Rabb kami adalah Allah. Maksudnya apa? Kita sudah sampaikan kemarin, pengakuan seorang muslim tentang Rabb itu, ini masuk ke rububiyah khassah. Rububiyah khassah. Apa maksudnya? Pengaturan Allah secara khusus. Orang-orang yang beriman itu diatur dengan pengaturan yang khusus. Itu dia maksudnya. Ya Allah, Kaulah Rabb kami. Berarti, ya Allah, Kaulah yang mengaturku dari perjalanan hidupku sampai saat ini, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Memang Engkaulah yang mengaturnya. Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, thumma istaqamu. Allahu Akbar. Mereka beristiqomah, berusaha untuk menapaki jalan tersebut. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu yang pertama. Bahwa keutamaan istiqomah ini, malaikat turun ketika sakaratul maut. Mereka memberikan kabar gembira. Dalam riwayat disebutkan, tatkala seorang sakarat, tersengal-sengal nyawanya tuh. Sebagian riwayat menyebutkan Imam Ahmad berkata, belum kata dia. Dan ditanya, syaitan membisikkan atau menampakkan dengan mengatakan, ya, agar Imam Ahmad tuh berpaling, merasa menang, maksudnya merasa ujub dengan amalannya. Maksudnya belum saatnya menang tuh, nanti tatkala sudah masuk surga. Dan syaitan berusaha agar di akhir usia seseorang itu tergelincir, entah dengan ucapan, entah itu dengan keyakinan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bi kalimah la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Mentalkinkan seorang yang akan wafat itu dengan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, sebelum ia wafat itu, dia pasti masuk surga. Allahu Akbar. Dan kita harapkan orang-orang yang kita talkinkan la ilaha illallah, Allah ampuni dia dan masukkan dia ke surga.
Itu harapan kita bersama untuk orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi. Kita harapkan perjumpaan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata mereka, ala takhafu. Keutamaan berikutnya bahwa orang-orang yang istiqomah itu mereka tak akan risau, tak akan khawatir tentang kehidupan yang akan datang. Masya Allah. Tidak takut, dia tidak makan. Kalau dia lah kenal dengan Allah, berusaha saja untuk mencari rizki yang halal. Karena kemudahan di masa ini nih seringkali membinasakan, Pak. Terjepit gitu. Tak katik nian beras, cabai habis, bawang putih habis, nak masak tak pacak. Allah buka pintu halal, pinjam dulu 100, 200 untuk makan baik cukup. Tapi sebagian manusia apa, Pak? Pegang HP, pinjaman online, pegang KTP lo ini baik dikit, lah cair duit nih. Ya kan zaman sekarang, ya, lo ini baik katanya tuh, katanya aku tak juga tahu. Dengan KTP si kok baik lah selfie, langsung dapat. Naudzubillah. Dan ini riba. Maka sabarkan diri. Pasti ada jalan keluarnya. Kesempitan hidup, kurangnya rizki, kurangnya harta. Maka bersabar. Inilah dunia. Tak kelemah ego, Pak. Kaget di surga, baru lemak dia, insyaallah. Wala tahzanu, dan mereka itu tidak bersedih hati, kata para malaikat ini. Berarti tidak bersedih hati terhadap apa yang telah lewat dari dunia tuh. Tidak sedih dia. Mungkin kawan-kawan lah punya Fortuner di usia sekarang. Kawan-kawan SMA-nya atau kuliahnya lah punya mobil, lah punya rumah yang besar. Sementara dia nikmat yang besar, baca Quran. Ini, Pak. Ini nikmat yang harus senantiasa kita jaga. Kalau nak dibeli, baca Quran yang baik dan benar dengan rumah mewah, mana yang dipilih? Milih rumah atat. Yang pilih yang saya ini. Ini yang tidak tahu hakikatnya. Namun tatkala seorang paham dengan rizki yang besar berupa ilmu agama ini, dia pilih yang pertama tadi, baca Quran yang baik dan benar plus maknanya. Apalagi yang nikmat yang besar yang bisa ngalaihi itu, Pak. Tatkala imam baca tadi itu, tahu dia, ya ayyuhalladzina amanu qu, apa kata Nabi Isa tadi? Ulangi ayatnya. Terakhir tadi. Kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong agama Allah. Ini Nabi Isa, ya, berkata kepada Al-Hawariyun. Namun di ayat ini tadi Allah berfirman agar kaum muslimin menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang berikutnya, mereka diberi kabar gembira dengan surga yang telah disiapkan untuk mereka tadi. Dan para malaikat juga sebagai pelindung, kata para ulama, memberikan ilham kepada orang-orang yang istiqomah ini di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan di keutamaan yang lain yang para ulama sebutkan tentang keistimewaan istiqomah tadi. Baik, di ayat yang selanjutnya kata beliau dalam surat Al-Ahqaf, Masya Allah, di surat Al-Ahqaf, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berucap, mereka berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah,
maka tidaklah mereka ditimpa dengan khauf, rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Apa maksudnya ini, Pak? Kalau dia takut berarti takut perkara akhirat. Akhirat maksudnya. Orang istiqomah tadi berarti tidak akan takut tatkala menghadapi akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, maksudnya tidak bersedih dengan perkara dunia. Itu maksud ayatnya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut, jazaa'an bima kanu ya'malun. Masya Allah, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini beberapa ayat yang beliau sebutkan keutamaan tentang istiqamah. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini sungguh sangat banyak dan telah diketahui. Baik, kita baca hadisnya. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Sufyana ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summa istaqim akhrajahu Muslim. Ahsanallahu ilaik. Barakallah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an Sufyan, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku wahai Rasulullah, suatu perkara dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Cukup kepada engkau saja wahai Rasulullah aku bertanya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Masya Allah, dua hal ini, pengakuan tentang Allah adalah Rabb dan keimanan kepada Allah, dan yang kedua adalah istiqomah. Yang kedua adalah istiqomah. Faidah dari beberapa hadis, dari hadis ini ada beberapa kata beberapa ulama. Yang pertama adalah hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat tapi maknanya yang luas. Masya Allah. Rasulullah hanya berkata, amantu billahi thumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Kalau kita rinci, Masya Allah, kitab akidah berarti dibahas amantu billah. Keimanan kepada Allah, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan dalam Al-Usul Ats-Tsalatsa itu mencakup 4 hal. Keimanan kepada Allah itu mencakup 4 hal. Siapa yang masih ingat? 10.000. Kecian kali 10.000. Keimanan kepada Allah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud Allah. Itu yang pertama kata beliau. Mengimani wujud Allah. Masya Allah. Yang pernah catat sudah ada berarti. Yang kedua, mengimani apa? Rububiyahnya. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyahnya. Yang keempat, mengimani asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya. Ini mencakup keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rinciannya di kitab-kitab akidah, di kitab tauhid, di kitab al-aqidah al-wasitiyah. Maka pelajari tentang rukun iman kepada Allah ini dan rukun iman yang lainnya. 6 rukun iman yang lainnya. Tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Masya Allah.
Ini kalimat yang singkat namun makna yang luas. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi atau perkataan Rasulullah ini sesuai dengan firman Allah yang telah kita baca tadi di surat Fussilat tadi. Ayat ke-30-nya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqimu. Itu sama penjelasannya dari ayat surat Fussilat ayat ke-30 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah tatkala dia tahu Rabbnya Allah tuh, Masya Allah Pak. Kalau kita rinci, kalau seorang tuh berkata bukan hanya di lisan saja, namun menghujam di jantungnya, di hatinya, Rabb kami adalah Allah, berarti Allah saja yang memberikan aku rizki ini, Allah saja yang mengatur kehidupanku nih, bukan makhluk yang lain. Allah saja yang menghidupkan dan mematikan, rububiyahnya. Dan Allah saja yang mengatur kehidupanku nih, aku menjadi seperti ini, berusaha menjadi orang-orang saleh. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang berucap amantu billah. Atau dalam ayat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqimu. Faedah yang berikutnya adalah istiqomah itu berarti luzum, senantiasa, komitmen, mau bahasa gitu. Bukan bahasa kita itu, bahasa gaul. Apa sama bahasa mudahnya? Komitmen. Apa Pak De? Komitmen dibahasakan yang mudah. Apa Pak? Beguyur, beguyur. Masya Allah, komitmen beguyur kata Mas Santo. Baiklah. Komitmen apa ya? Ya luzum, ad-dawam, terus menerus, senantiasa, itu dia. Senantiasa untuk menempuh dan memegang teguh Islam ini, nah Pak. Istiqomah itu berusaha dia megang agamanya nih. Pada badai, panas, hujan, tetap dia pertahankan agamanya nih. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak maupun muamalahnya. Mungkin seorang bisa istiqomah dalam akidahnya, tapi tatkala menyangkut muamalah, nah menyangkut akhlak, lo mana tuh? Di sebagian dia bisa untuk istiqomah memegang hal-hal yang halal dari sisi muamalah, tapi tatkala ada peluang untuk markup, mana tuh kira-kira? Pasti ada dia istiqomah mengqaidah memarkup. Apa markup tuh? Harganya harusnya 1.000 jadi 2.000. Dan ini kata mereka rahasia umum, tidak pacak ditolerir, tidak pacak ditolerir. Setidaknya minimal ada pengingkaran dalam hati kita. Kalau tidak pacak mengingkarinya dengan kekuasaan atau dengan nasihat. Keberikutnya bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan definisi tentang istiqomah ini. Kata beliau, istiqomah adalah engkau menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak menyimpang darinya, seperti liuk-liuknya seekor rubah. Dan kalau kami lihat rubah itu jalannya ya kadang ke samping, kadang ke kiri, kadang dia melipir, tidak lurus. Itu maksudnya. Jangan sampai kalian beragama ke kanan, kadang ke kiri, namun berusahalah untuk lurus, istiqomah. Yang berikutnya, bahwa pengakuan iman dalam ucapan saja itu tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau berucap amantu billah saja gampang, namun tatkala istiqomah untuk memegang keimanan itu, ini butuh bukti. Dan faedah yang berikutnya, iman yang benar itu harus tampak pengaruhnya dalam kehidupan seorang. Masya Allah, ada atharnya, ada bekasnya. Tatkala keimanan itu sudah menghujam ke hati seseorang itu. Kita belajar keimanan
Maka berusahalah untuk diamalkan. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas wawasan semata. Tapi ilmu ini, kata Imam Ahmad, khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aib bagi seorang hamba, dialah tahu ilmunya namun menyelisihinya. Aib bagi seorang hamba. Faedah yang berikutnya, orang-orang yang istiqomah itu tidak hanya semangat sesaat saja dalam beramal, namun konsisten, senantiasa. Kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang konsisten, terus menerus. Wa in aqal, walaupun sedikit. Masya Allah. Jangan sampai sehari ini mungkin banyak nih kita baca Quran, woi, setengah juz. Sebulan tidak baca-baca lagi. Mending baca dia sehari konsisten setengah halaman tapi tiap hari, daripada baca banyak tapi liburnya hampir 3 bulan. Mending sedikit tapi konsisten. Itu dia orang-orang yang istiqomah tuh. Jangan sampai semangatnya sesaat saja. Dan hadis ini juga mengajarkan bahwa setelah keimanan itu, tugasnya adalah menjaga keimanan tersebut. Istiqomah itu berarti. Tidak cukup dia beriman saja, pengakuan saja. Harus ada amal dan istiqomah. Masya Allah. Karena keberhasilan seorang hamba itu terletak pada keteguhannya di atas agama Allah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan. Perjumpaan dengan Allah membawa hati yang bersih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaumul la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, dan terbebas dari kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Hari itulah orang-orang yang selamat tatkala berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Lanjut ke hadis yang berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wassadadu al-istiqamatu wal isabatu. Qala ulama'u ma'nal istiqamati luzumu ta'atillahi ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalimi wa hiya nizamul umuri wabillahi taufiqi. Ahsan. Barakallahu fiik. Hadis yang berikutnya kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Siapa namanya? Nah, ada suara itu. Coba. Mantap. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Itu Abu Hurairah. Kalau nama Abu Bakar, Abu Bakar, Abu, bukan. Siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa. Kalau Umar, ya Umar. Siapa kunyah Umar? Abu Hafs, Masya Allah. Kalau Uthman, Abu
Abu Abdillah. Kalau Ali, anaknya siapa Ali? Hasan, berarti Abul Hasan. Baik, Masya Allah. Itu sahabat yang mulia 4 itu. Jangan sampai kita tahulah nama Messi daripada 4 nama ini. Kalau nama Messi paling tahu dia. Siapa namanya? Nah, itu dia. Atau Ronaldo. Bukan yang sekarang, yang dulu, yang pala pelontos. Nah, itu dia ada suaranya nih. Ya, itu dia. Kan tahu kan? Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Masya Allah. Qaribu wasaddidu. Berusahalah untuk mendekati kesempurnaan. Wasaddidu, dan luruslah, bersikap tepatlah. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa tidak seorang pun di antara kalian akan selamat karena amalnya. Masya Allah, Pak. Kati yang selamat dari api neraka karena amalnya. Lo mana itu? Terus qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau juga tidak, wahai Rasulullah, tidak selamat dengan karena amalnya. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, termasuk aku juga tidak, illa an yataghammadani Allahu birahmah minhu wa fadl. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia darinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terus kata beliau, wassadadu al-istiqamatu wal-isabatu. Maksud dari as-sadad, kan kata Nabi tadi, qaribu wasaddidu. Qaribu, berusahalah untuk dekat, walaupun tidak tepat nian, setidaknya mendekati. Beramal itu berusaha untuk tidak benar nian, setidaknya mendekati. Adapun wassadat, kata beliau, al-istiqamah wal isabah, yaitu lurus dan tepat. Berkata para ulama, qal ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala. Para ulama berkata, istiqamah itu adalah senantiasa berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kalimat ringkasnya, istiqamah adalah berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah. Qalu, sebagian ulama yang lain berkata, wahia min jawami'il kalim. Kalimat istiqamah ini, kata beliau, kata mereka para ulama, termasuk dari jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas namun padat, maknanya yang luas. Wahia nizamul umur, dan istiqamah ini adalah landasan dari segala perkara. Wabillahi at-taufiq, dan hanya kepada Allah kita memohon taufik dan pertolongannya. Baik, Masya Allah. Hadis yang mulia yang beliau bawakan dari bab istiqamah ini, beberapa faidah yang bisa kita baca dari hadis ini. Yang pertama adalah pahala, siksa dan hukum-hukum syariat tidak ditetapkan oleh akal semata, tetapi hanya dapat dari wahyu syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan tadi ada kalimat lan yanjua ahadun minkum bi amali, bahwa tidak akan ada yang selamat dengan amalnya. Maksudnya mana? Para ulama berkata, amalan kita nih nak dibarter, nak ditukar sama surga, tidak pantas. Itu maksudnya. Lo mana maksudnya? Kita beramal ini ya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sudah dirahmati oleh Allah, diberikan karunia, maka
Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu intinya. Karena kata para ulama, bukan semata-mata kita beramal, pedenian, pasti masuk surga. Aku lama amal ini. Tidak. Makanya kita dituntun dalam ibadah itu ada dua. Ada roja, rasa harap, ada khauf. Roja berarti kita berharap amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi lain ada khauf. Kita khawatir juga, jangan-jangan amal ini nih tidak diterima. Masya Allah. Berusaha menghadirkan dua hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian itu dengan sebab, itu dia. Apa yang telah kalian lakukan. Apa yang telah kalian amalkan. Dan tidak ada seorang pun manusia yang mampu menunaikan hak Allah dengan sempurna. Sebagaimana sabda Nabi tadi, qaribu wasaddidu. Berusahalah untuk mendekati kebenaran tuh. Dan berusahalah untuk lurus. Dan pasti kalian tuh tidak pacak sempurna nian dalam ibadah tuh. Dan pasti kita tuh tidak bisa ibadah dengan dengan full. Banyak hak Allah yang tidak kita tunaikan. Maka berusahalah untuk minimal mendekat dari kebenaran tersebut. Dan di beberapa faidah yang lain, ya, seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Baik, selesai. Ini bab yang ke-8, bab tentang istiqomah. Kita masuk di bab yang berikutnya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sairi umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamati. Qala Allah ta'ala, Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Saba'. Wa qala ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. الآيات. Al-Imran. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. الغاشية. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. الآية. Muhammad. Wal ayatu fil babi kathiratun. Wal ayatu fil babi kathiratun. Ahsant. Barakallahu fiik. Masuk di bab yang ke-9. Bab tafakkur. Merenung, memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fana'id dunya, dan dia memikirkan bahwa dunia ini fana, ada akhirnya, serta berusaha untuk bertafakkur tentang akhirat, ngerinya akhirat itu, dan berbagai keadaan di dunia dan di akhirat ini. Adapun dunia fana, akan hilang, akan hancur. Adapun di akhirat, kengeriannya sungguh sangat dahsyat
Dan kata beliau, berusaha untuk wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taqsirin nafs. Dia menyadari jiwanya ini kurang, naqs. Berusaha untuk menyadari kurangnya usahanya dan mendorong jiwa itu agar tetap istiqomah. Masya Allah. Beliau membawakan beberapa ayat. Pertama dari surat Ali Imran, surat Saba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna ma a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguh aku hanya menasihati kalian dengan satu perkara saja, yaitu agar kalian berdiri hanya karena Allah. Mendirikan salat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdua, dua-dua, atau sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru. Kemudian kalian berusaha untuk tafakkur, merenung dari alam semesta ini. Insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala dalam surat Ali Imran, panjang ayatnya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, yaitu kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Yaitu orang-orang ini mengingat Allah tatkala berdiri, tatkala duduk, dan berbaring di atas lambung mereka. Mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berusaha untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Masya Allah. Tatkala mereka melihat langit yang tak katik tiang, bumi yang ala keluasnya ini, dengan airnya, dengan ciptaan yang lain, ada gunung, ada lembah, ada dataran rendah, ada pasir, padang pasir. Ala ciptaan Allah ini sungguh sangat menakjubkan. Itu dia. Mereka berkesimpulan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tatkala seorang melihat keagungan Allah, maka seharusnya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak ada aib dari apa yang kau ciptakan ini. Ini dari surat Ali Imran. Yang berikutnya dari surat Al-Ghasyiyah. Tiap Jumat kita baca ayat ini atau mendengar imam membacakan ayat ini. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Ini ceritanya tatkala orang-orang Arab lagi naik unta. Tahu deh kalau naik unta, itu kan bukan cak naik motor langsung gitu. Tapi naik unta ya ada gelombang berarti itu. Mereka sambil melihat naik unta itu. Dan ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang naik unta tuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta itu yang mereka naiki itu? Bagaimana unta ini diciptakan di kendaraan itu? Setelah itu, wa ilas samai kaifa rufi'at. Tatkala dia melihat ke untanya tadi itu dengan lehernya yang panjang, ada punuknya tadi itu, dan dia naik pucuk itu, dia lihat ke atas langit yang tinggi ini. Loh, mana ini ditinggikan nih? Tak kati tiang. Dia memikirkan tentang hal itu. Bagaimana langit ini ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Masya Allah. Tiap hari kita nginep gunung di sini. Tidakkah dia memikirkan bagaimana gunung ini ditancapkan, dibuat tinggi seperti ini? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka berpikir, merenungkan tentang bumi ini, bagaimana dihemparkan seperti ini? Fadzakir, itu ujungnya. Maka berilah peringatan. Ayat-ayat Allah ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di ayat dari surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzurun." Tidakkah mereka berpergian di muka bumi ini dan mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Perhatikan orang-orang yang menentang, kaum Tsamud, Fir'aun, kaum Ad yang menentang para rasul, Allah binasakan. Nah sekarang peringatan ini sampai ke kita, Pak. Luqman, sikap kita tatkala ayat-ayat Allah sampai kepada kita. Mereka telah selesai ujiannya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan sekarang giliran kita nih. Allah akan uji kita, Allah akan tes kita sampai akhir usia nanti. Maka berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada satu bab lagi, itu bab tentang bersegera melakukan kebaikan. Namun qadarullah, waktunya sudah selesai. InsyaAllah kita baca di pertemuan berikutnya. Babul mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaih bil jiddi min ghairi taraddud. InsyaAllah kita baca di pertemuan berikutnya. Itu dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah dimanapun kita berada. Allah berikan keberkahan, yaitu mengajarkan kebaikan kepada manusia, khususnya keluarga kita. Tujuan kita belajar ini untuk kita amalkan dan memberikan manfaat kepada keluarga kita. Itu prioritas utama kita. Tidak usah pikir ke yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Cukup kita dulu dan orang-orang terdekat kita dulu untuk mengamalkan Islam ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.